Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Cawang Gunung Kidul, Yogyakarta. Kita akan ngobrol pagi atau di sela-sela waktu bersama Bapak Maulana Subagio dan Bapak Maulana Abadi. Yuk kita ikuti obrolan yang asik didengar dan untuk disimak. Waktu datang sini apa? Begitu dapat ya. Tugas. Saya sebenarnya nggak ngira ya. Saya nggak ngira kalau berbicara Jawa mungkin beda ya dengan Sulawesi ya. Sulawesi itu kan seperti Sumatera ya, sebenarnya kesannya kita itu kan pasti hutan lah kan gitu. Tapi kalau ternyata di Jawa itu, khususnya di Gunung Kidul ini, saya juga kaget bener. Allah, pas masuk pertama di pintu kampung ini, wah ini kok kayak gimana gitu ya, batu-batu. Dulu waktu datang pertama ke sini dulu itu, ini belum hijau, jadi batu-batu itu masih apa namanya. Jadi nanti setelah beberapa bulan ya datang ke sini itu baru hijau karena curah hujannya kan sudah mulai tinggi ya. Perkenalan Pak untuk nama dari mana? Iya. Nama saya Mujibur Rahman Abadi Susman. Dulu pernah tugas di Kalimantan di tahun 2005 ya. Sampai 2010. Setelah itu Kalimantan Tengah ya. Iya, Kalimantan Tengah di Sampit. Setelah itu di tahun 2010 sampai 2018 saya ditugaskan di Kendari. Di lama ya berputar-putar. Setelah itu dari 2018 ke 2022 saya tugasnya di Palu. Khususnya di Siga. Setelah itu ya udah di sini langsung. Jadi alhamdulillah sudah berapa puluh tahun ya tugas. Ya mungkin seperti Tuhan juga lah. Kan gitu ya. Hanya selisih 1 tahun saja kita. Kalau saya tahun 2004 di pas kakak kelas Pak Abadi. Jadi saya dapat SK pertama itu sebenarnya di Serang, Banten. Itu cuma 1 minggu di sana, ada SK susulan ke kemana? Tegal. Tegal Jawa Tengah. Berapa lama Pak? Oh Tegal sini. Nah, di Tegal Jawa Tengah itu 4 tahun. Dari Tegal kemudian ke Kalimantan Selatan. Ya, Bamban, Bamban. Berapa tahun ke Bamban? Itu kurang lebih jalan 8. Boleh lah. Mantap. Dari Bamban saya pulang kampung ke Solok Selatan. Di Solok Selatan itu ya jalan 8 juga lah. 8 tahun. Kemudian dari Solok Selatan ke Mandau Kulim, Riau. Riau 2. Dari Riau, di Riau cuma 1,5 tahun. Terus ke Banten 2, cabang Serua. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Kalau saya. Jadi berapa bulan sudah di Serua? Di Serua baru jalan 8 bulan. 8 bulan ya. 8 bulan. Ya, kalau saya asli tanah kelahiran sih Padang. Tapi kalau orang tua Jawa. Jogja, Pandaan, Bantul ya. Bantul. Jadi orang Bantul sebenarnya saya, tapi lahir di Padang. Orang Jawa lahir di Padang. Kira Bantul ya. Jadi ini masih ada sih. Udah diboyong ke Sumatera semua. Tapi pasti ada sisa-sisanya. Masih ada lah. Dari Dua atau Lele masih ada. Jadi mumpung Tuhan lagi di sini, Bantul. Posisi di sini anggota berapa orang Pak? Yang sekarang ada jumlahnya? Kalau anggota di Gunung Kidul sebenarnya banyak ya. Kalau dari Tajnid yang saya terima dari pengurus besar pusat itu sekitar 140 sekian lah. Nah, itu terletak di beberapa tempat gitu. Jadi, ada yang di Rongkop, ada yang di Kecamatan Gelindur, ada yang di Kecamatan Ponjong, ada yang di Karangmojo, ada yang di Pelayan, ada yang di Saptosari yang sekarang tempat
klinik kita itu asis sama. Betul. Itu ada di Kampung Guara, itu asetnya ada, tapi aset itu dirampas oleh Muhammadiyah. Wih. Nah, jadi anggota-anggota kita itu tidak aktif lagi. Jadi karena mereka itu satu mungkin jarang kontak dengan jemaat ya, nah, sehingga mereka menjauh dari jemaat. Nah, sekarang anggota kita itu yang ada sekarang itu kebanyakan berada di Rongkop dan Lindur, Pelayan dan Karangmojo. Nah, ini kecamatan-kecamatan kan jauh-jauh, Pak. Nah, tapi terpusatnya itu di Rongkop. Maka ada masjid kita, ada misi kita. Jadi tinggal mau balik mau ke sana, misi pengajian di Pelayan, misi pengajian di Karangmojo. Makan ke sini semua. Datang, mereka datang semua sini. Kadang juga tidak datang, nanti sayang jumatan ke sana besoknya lagi supaya sampai 2 kali atau 3 kali nggak jumatan gitu. Nah, itu anggotanya di sini yang aktif itu sekitar ini yang aktif ya. Ini yang aktif sekarang itu sekitar 47. Yang aktif, yang khusus Dari 100 lebih itu. dari 100 lebih. Jadi Kalau anak-anak atfal nasir. atfal sekitar, kalau nasirat di sini karena sudah banyak dewasa ya, itu nasirat itu sekitar 3-4 lah, 3-4 orang lah. Atfal juga karena sudah banyak yang besar-besar juga ya, itu ada sekitar 4 gitu, 4 orang. Yang paling banyak LI. Untuk sejarah cabang Gunung Kidul ini seperti apa Pak? Sepertinya bagaimana masuknya di sini, kemudian bagaimana pembangunan masjidnya, dan masyarakat di sekitar ini seperti apa dengan kondisi jemaat. Kalau berbicara masalah sejarah Gunung Kidul, sebenarnya saya tidak terlalu paham ya, tetapi saya sedikit tahu lah bahwa sebenarnya kalau di Gunung Kidul ini jemaat itu berada yang pertama itu ada di Wara, di Satosari sebenarnya. Nah, jadi di sini ini awalin kita itu dibawa oleh Pak Ahmad Kamsori. Pak Ahmad Kamsori, calon besannya. Beliau sebagai awalin jemaat di sini, dan beliau dari Bantul juga. Dari Bantul. Jadi keluarga beliau itu sudah ada yang Ahmadi, sudah ditabliki, dan beliau menjadi Ahmadi pertama untuk Rongkop ini. Beliau juga ditabliki oleh Pak Yayan. Yayan Mulyana. Jadi Pak Yayan itu kalau beliau dari Yogyakarta itu kalau ke sini itu tablik Pak Yayan kan beliau ini kan suka ngelesir ya. Ya Allah, karena dari Kadul kan belum ada namanya motor dinas ya. Kalau biasanya beliau dulu punya mobil apa gitu. Mobil carry. Carry. Tapi kalau ini beliau sering ke pelosok-pelosok di tablik gitu loh. Jadi waktu itu beliau sering mengadakan diskusi dengan warga, karena beliau itu punya keahlian bisa bahasa Jawa. Beliau kan orang Sunda ya, tapi beliau itu bisa bahasa Jawa sebenarnya. Iya, bisa bahasa Jawa, dan orang sini tuh suka itu diajak mbah-mbah itu enak sekali diajak ngobrol gitu. Ajak ngobrol lah ini lah. Alhamdulillah itu Pak banyak yang bayar dulu sini. Mbah-mbah dulu itu banyak yang bayar. Nanti mereka sudah wafat, jadi mereka tidak mengakui lagi bahwa mereka pernah setelah mereka sudah wafat, keturunannya itu tidak mengakui bahwa mereka itu pernah bayat gitu. Padahal mereka itu istilahnya tahu sebenarnya kalau mbahnya mereka itu pernah bayat. Ada berapa diantaranya saya tahu ini mbah-mbah ini yang pernah ditabliki oleh Pak Yayan dan bayat. Banyak Pak, banyak. Nah, termasuk Pak Kamsori. Nah, Pak Kamsori juga menelurkan atau membayatkan juga Pak Yanto yang sekarang di Banjarmasin. Pak Yanto Sianto, Hasan Sianto. Pak Hasan. Iya, Pak Hasan Sianto. Ini kan rumahnya beliau di sini. Orang sini beliau. Jadi bayatlah Pak Mujono dan keluarga. Ibu Tuniati sekeluarga dengan Mbok Sakir, Mbah Sakir dengan Mbok Sartini. Jadi ngular terus gitu lah. Nah, waktu itu mereka itu masih menggunakan Baitur Rahman
Masjid Gair sebagai tempat kegiatan walaupun mereka sudah jemaat, tapi mereka itu istilahnya sudah berbaur di sana lah, bikin satu kegiatan, tapi belum terlalu mencolok bahwa saya. Tapi setelah mereka sudah ditahu bahwa mereka itu Ahmadiyah, ya mungkin mereka juga agak bertanya-tanya gini, kenapa ini harus gini. Jadi maka pada waktu itu ya Mbah Sakir itu ya mewakafkan tanah beliau ini. Ini sama rumah misi. Pertama rumah misi dulu. Tanah-tanah ini terus dibangun oleh mereka pengurus pada waktu itu. Jadi sebenarnya Baitul Mutakin ini masih sangat mudah. Tahun berapa dibangun? Ini sekitar di zamannya Pak ini. Kalau rumah misi di zamannya Pak Sadat, kalau ini sudah Bilal. Bukan Pak Bilal, di bawahnya Pak Bilal lagi. Kalau tidak salah di zamannya Pak Hendra atau Pak Usama. Saya kurang tahu nih kalau ini, karena saya juga datang ini kan. Ya. Tahun itu pokoknya di antara zaman kalau bukan Pak Usama, Pak Hendra. Kalau di zamannya Pak Sadat belum, karena setelah senternya masih di sini dulu. Baitul Mutakin setelah ini mereka tidak sholat lagi di sana, mereka sholat semua di sini, ya dapat juga sih seperti perkataan-perkataan lah yang tidak bagus lah, yang inilah itulah, karena sebagian dari LLI kita itu kan ikut yasinan ya, kelompok-kelompok yasinan. Jadi mereka tahu karena kita sebagai Ahmadiyah, mereka membatasi gitu loh, LLI kita supaya jangan ikut yasinan. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya mereka yang tadinya mau ikut yasinan nggak mau ikut yasinan. Ya udah nggak apa-apa. Akhirnya sampai sekarang mereka nggak mau ikut lagi. Karena dari pengurus Rahmannya juga. Tapi ya itu dengan karunia Allah Ta'ala, anak-anaknya mereka sekarang itu sebanyak 30 berapa orang itu, 30 sampai 40 lah. Itu ngajinya itu semuanya di sini. Kalau di sana mereka nggak mau ngaji. Satu katanya gini, kenapa mereka nggak mau ngaji di sana? Pernah sekali katanya mereka itu menabung katanya. Katanya menabung ini untuk itu. Ternyata tabungannya itu nggak dikasih, hilang gitu, nggak dikasihkan ke yang bersangkutan, ke anak-anak gitu. didik. Akhirnya mereka nggak mau lagi ke sana. Ya kalau di sini mereka belajar juga, mereka menabung juga. Padahal tabungannya mereka itu sebenarnya kan untuk kegiatan piknik ya. Tapi pas hari H pikniknya, hari H piknik itu, ya alhamdulillah ada donatur lah, yang dari antara kita juga, yang yang mensupport semua kegiatan itu untuk anak-anak. Jadi tabungannya mereka itu kembali 100% lagi ke mereka. Jadi kan mereka itu kan senang kan. Ya tahulah namanya di kampung. Di kampung ini kan Untuk jajan mereka. iya. Ya ada yang tabungannya sampai 300-400 ribu berbulan-bulan mereka itu. Padahal itu tabungannya ada 2.000, ada 5.000. Jadi nanti dibukukan gitu. Nanti diumumkan pasti hari-hari dibuku. Oh kamu ada 400.000. Senang sekali itu. Tadinya kan sesuai dengan perjanjiannya itu kan tabungannya mereka itu kan untuk piknik gitu. Tapi alhamdulillah kita kasihkan 100% dan kita support semua. Apapun kegiatannya mereka itu kita support. Khususnya dari anggota kita sendiri. Seperti pengadaan buku ikro ya. Pengadaan meja belajar untuk Quran gitu lah. Kecil. Ya. Jadi saya himbau kepada kita anggota-anggotanya kita itu untuk bagaimana caranya mengadakan alat-alat ini. Ya udah kita urunan Pak. Ada yang urunan 100, ada yang 200, ada yang pokoknya ada. Jadi alhamdulillah kesampaian juga sampai sekarang. Nah, jadi anak-anak itu disupport. Jadi kemarin di tahun-tahun awal itu ya mereka datangkannya kan tidak bisa baca Quran kan gitu ya. Ikro saja itu waduh sulit sekali. Tapi sekarang dengan karunia Allah Ta'ala itu banyak di antara mereka itu sudah
bacanya mereka itu ada yang 24 juz. Wih. Ya, jadi orang tua itu sangat berterima kasih kepada kita. Dan juga yang tadinya anak-anak tidak mau belajar, ya diantar dengan orang tuanya ke sini. Ya. Ada Ya. buktinya gitu. Iya, ada buktinya. Buktinya seperti anaknya Pak Tamir Masjid yang sekarang itu sangat bersyukur sekali. Kenapa? Katanya begini, kami tidak punya waktu Pak untuk mengajari anak-anak kami sekarang ini. Alhamdulillah Pak, Bapak mau ngajari anak-anak kami, dan alhamdulillah hasilnya kami lihat bacaan anak-anak kami itu bagus. Istilahnya ya, yang tadinya kan orang-orang bilang kan kitabnya kita kan tazkirah. Jadi mungkin juga salah satu politiknya di orang tua mengutus anak-anaknya ke sini untuk meneliti apakah yang dibaca di sana itu bukan Quran gitu. Benar nggak? Ya benar enggak ini orang Ahmadiyah itu bukan tidak baca Quran gitu. Tapi dengan itu kita kasih bukti gitu terhadap orang tua mereka. Jadi ketika kita mengadakan kegiatan-kegiatan apa saja, contohnya kemarin kita baru mengadakan kegiatan hari ini, itu pesertanya itu lebih dari 100 hampir 150 orang warga. Kita kumpulkan di sini semua. Mulai dari pengurus TKK-nya, ibu lurahnya datang, Wih. kan gitu. Tapi kita juga kasih juga rasa terima kasih seperti sembako lah, apalah, kan gitu. Kita kerjasama dengan daiyah yang ada di Yogyakarta. Jadi mereka datang pengurus-pengurusnya. Ya, kita juga kasih juga ilmu seperti parenting. Alhamdulillah di Yogyakarta kan banyak ya, apa namanya amunisi, apa namanya pemateri-pemateri bagus gitu, yang masih muda-muda gitu. Jadi mereka punya gawe lah. Jadi saya hanya cuma yang penting Bapak mau mendatangkan mereka, kami siap untuk ini. Ya udah. Ya, hanya saya juga tertantang kan. Ya udah, saya undang aja mereka ini khususnya orang tua murid itu. Ternyata orang tua muridnya bilang, kenapa hanya saya saja Pak yang diundang, kenapa bukan tetangga saya juga diundang? Oh ya kalau begitu kita ajak juga lah. Hanya saya rumah ke rumah. Nah, alhamdulillah. Saya kan bilang pada waktu itu sama mereka, nanti kalau datang di hari ibu nanti harus pakai kebaya ya. Oh ya Pak. Tapi memang benar dibuktikan, datang mereka pakai kebaya bersih cantik gitu ya. Coba nanti datang di sini ikuti seminar parenting sampai selesai Pak, itu dari jam berapa sampai selesai. Ada lomba-lomba, pulang dapat door prize. Di kampung kayak gini Pak, bikin seperti itu kan menarik sekali, kan gitu. Apalagi di kampung kayak gini, dapat door prize, dapat apa, wah senang sekali kalau orang-orang kampung itu. Mantap. Jadi gimana ya? Jadi yang tadinya kesannya kita itu tidak berbaur dan juga seperti eksklusif, alhamdulillah kita bisa buktikan sekarang. Amin. Bahwa jemaat kita terbuka gitu loh. Siapapun yang boleh datang. Yang tadinya mereka itu nggak mau mendekat dengan mamisi, nggak mau. Sekarang buktinya nonton bareng pun juga di tempat kita. Bikin kegiatan pun juga diajak sama lurahnya. Pak Balik, nanti dengan pengurus kami nanti boleh nggak kita kerjasama nanti Pak, kami mau bikin acara parenting nanti di mana di Padukuhan ini, boleh nggak kami minta narasumber dari Ahmadiyah, boleh nggak? Boleh silakan. Iya itu raptor bagus kan itu. gitu, silakan Pak. Akhirnya kami istilahnya kalau ada gitu koordinasi gitu loh, dengan Yogyakarta lah, dengan kami sebagai pengurus lokal gitu. Karena apa? Karena mereka tahu bahwa alhamdulillah yang disampaikan juga itu ternyata sama kok, tidak ada beda-beda ya kok. Kok saya itu dapat informasi bahwa Ahmadiyah itu begini. Tapi setelah mereka datang ke sini sama kok. Mereka dia baca Quran. Tapi yang uniknya itu ketika ini kan biasanya kan kalau dalam acara-acara gitu ya ada namanya baca Quran. Saya tampilkan itu anak-anak yang pintar-pintar membaca itu. Ditampilkan di hadapan orang tuanya mereka. Alhamdulillah itu sangat, saya sudah dapat rasa ucapan terima kasih dari orang tua. Pak, saya sangat bersyukur dan saya bangga bisa melihat anak-anak saya itu tampil sampai sejauh ini. Coba. Ada anak-anak yang masih kecil, dia sudah bisa menghafalkan surat-surat bersama itu. Yang tadinya itu malu-malu, ketemu saja kalau ngobrol saya susah Pak. Tapi dengan pedenya, dia di hadapan para orang tua yang ratusan orang tadi ini, dia pede sekali dia. Alhamdulillah selesai. Begitu pun juga Al-Quran. Jadi mereka mengatakan bahwa yang selama ini
yang dibaca apa, Hmm. yang ini apa, alhamdulillah ya sekarang ada bukti. Jadi gimana ya, saya itulah salah satu Kisah ya? iya salah satu kisah lah ya. Saya pikir mungkin di tempat yang lain mungkin beda-beda ya. Tapi kalau untuk di Gunung Kidul seperti itu, kita rasanya seperti itulah. Oke. Nah, kita kan mubalik ya. Nah, Kan mubalik biasanya ada suka dan duka gitu. Dalam tugas, dalam menghadapi anggota, dalam apa namanya ya juga keluarga ya. Terus mungkin ada apa namanya suka dan dukanya lah ya selama tugas. Tuhan ya bertugas selama ini. Kalau suka duka karena sudah 20 tahun kalau diceritakan mungkin Selembar satu buku lah. Yang paling ini. jadi sebenarnya kalau suka dukanya sebenarnya banyak sukanya dibandingkan dukanya. Karena kita sebagai murid ini tentunya ya harus siap ya, dimanapun ditugaskan dan apapun tugasnya kan. Dan ya alhamdulillah istri dan anak-anak juga mendukung kan. Jadi yang pertama sekali saya terlintas dalam pikiran saya pada waktu mau nikah kan itu. Jadi dari LI itu kan yang pertama sekali saya tekankan itu harus siap berkhidmat. Jadi mendampingi suami dimanapun tugas dan apapun kondisinya. Alhamdulillah istri siap kan. Alhamdulillah sampai sekarang pun misalnya keluhan dalam pengkhidmatannya itu tidak ada. Maksudnya kok begini itu misalnya ya bisalah kita atasi kan. Ya, karena yang menjadi modal kita kan taat kepada nizam jemaat kan. Jadi kalau jemaat itu sudah apa namanya instruksikan A ya kita harus A kan. Untuk apa namanya tugas sebagai mubalik ini memang bisa dibilang ringan dan juga bisa dibilang berat. Ya ringannya kalau kita melaksanakan tugas itu dengan enjoy kan itu, santai dan tidak dijadikan beban pikiran untuk kita. Nah, kalau beratnya ya kalau ya memang mengurusi orang ya, anggota itu kan berbagai macam karakter. Bagi kita dari cabang A kemudian ke cabang B. Jadi kita harus mulai dari nol lagi, harus mempelajari karakter orang dan anggota di sini kan. Nah, itu mungkin yang ya bukan membuat kita lelah tidak, tapi maksudnya dengan begitu kita bisa belajar, ya belajar bagaimana kita menghadapi orang kan. Yang tadinya kita sudah ya namanya kita bertugas sudah 8 tahun atau 5 tahun kan, itu sudah akrab kan dengan anggota di situ. Nah, kemudian kita pergi jumpa lagi dengan anggota baru. yang baru, kan. Kita kembali lagi balik lagi dari nol untuk mempelajarinya. Nah, tapi itu menjadikan seni ya untuk mubalik kan. Karena itu yang harus kita kembangkan di cabang untuk bagaimana anggota itu intinya kan dekat kepada jemaat ya. Mereka bisa ikut kegiatan dalam setiap kegiatan jemaat dan apapun instruksi dari jemaat mereka bisa melaksanakannya. Oke. Jadi kan sebagai mubalik itu banyak perjalanan ya, perjalanan dari cabang A dan cabang B, kemudian ketemu orang karakter seperti ini, kemudian karakter seperti ini gitu. Nah, bagaimana Pak Abadi menyikapi atau ada mungkin pengalaman dukanya yang tidak sesuai dengan kita gitu. Dalam setiap cabang atau anggota, nah, itu bagaimana untuk mensikapinya. Terima kasih. Kalau berbicara masalah hambatan ya, selama bertugas itu ya bisa dibilang ya setiap mubalik itu pasti ada hambatan gitu ya. Mungkin Tuhan juga pernah mengalami seperti ini dan seperti ini. Jadi ini kita tinggal bagaimana seorang mubalik itu menyikapinya dalam permasalahan apa. Kadang kita itu kan mubalik begini.
kadang bertemu dengan seorang anggota yang tipenya seperti begini. Dia nggak cocok dengan dengan karakter kita gitu. Sekarang ya bagaimana dengan kita bisa membawa diri lah. Gitu. Jangan cari aman gitu. Itu ya bagaimana kita mencari jalan untuk menyesuaikan dengan karakter dia. Karena bukan bukan hanya karakter saja, isi kepala pun juga beda-beda setiap orang ya. Iya kan gitu. Jadi kalau berbicara masalah duka ya mungkin setiap orang itu pasti adalah menghadapi seperti ini. Apalagi kita ini kan sering pindah-pindah ya. Gitu. Di tempat ini beda, di Padang beda, kembali ke Lombok juga beda lagi. Ketemu dengan orang-orang Makassar beda lagi, ketemu dengan orang Jawa gitu. Jadi ya tergantung kita lah bagaimana cara menyikapi itu. Ya yang intinya kalau kita mau balik mah nggak bisa mengeluh ya. Karena kalau kita pun juga mengeluh kita kan kita nggak bisa itu kita akan jauh dari berkat gitu ya. dari berkat nizam khilafat gitu. Jadi ya kalau masalah-masalah seperti ada kendala ini kendala itu ya kita tinggal menyikapinya bagaimana lah kalau orang mau balik gitu. Dan juga kita tidak boleh juga begini menceritakan ini itu. Karena kan tidak boleh juga kita menceritakan ini seseorang ini aib ya. Apalagi kita kan bersama seorang mau balik ya. Nah itu kalau bisa kita itu kan saling menutupi kelemahan dan saling menguatkan gitu. Karena kita ini kan bukan seorang pengkhidmat jemaat yang benar-benar ini itu kayak seperti Rasulullah SAW atau Hazrat Masih Maud SAW. Kita ini juga ada juga kadang juga hilafnya, ada juga kadang ininya, tapi ya tidak bolehlah kita saling, yang intinya kita kan saling menguatkan itu, saling mendoakan satu sama lain lah. Oke. Kalau yang tanah jemaat itu Pak. Ya, tanah jemaat yang dibeli oleh cabang Gunung Kidul Demikian rangkaian ngobrol pagi bersama Bapak Maulana Subagio dan Bapak Maulana Haji Mujibur Rahman Abadi. Langsung dilanjut dengan melihat tanah yang dibeli oleh Jemaat Cabang Gunung Kidul. Semoga diberikan kemajuan rohani dan jasmani dan diberikan keberkahan dalam hal apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.